Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pencinta tanaman hias Nusantara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memindahkan pohon belimbing ini, pohon belimbing segi, dari wadah yang sudah ada, akan kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Jadi wadah lebih besar ini tentunya menampung banyak media tanam, kemudian juga mempercepat pertumbuhan dari batang pohon belimbing ini. Jadi wadah yang kecil dengan media tanam yang sedikit itu memperhambat pertumbuhan dari batang pohon tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkah atau bahan-bahan apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah wadah yang sudah kita siapkan adalah wadah yang lebih besar, tentunya lebih besar dari yang sudah ada. Jadi wadah yang pertama yang saya gunakan adalah kantong media tanam. Kantong media tanam ini ukurannya sekitar 50 liter dan sudah kita siapkan, tentunya lebih besar dari wadah awal. Nah, kemudian setelah kita siapkan wadahnya, kemudian selanjutnya adalah kita siapkan media tanam. Nah, media tanam yang saya gunakan itu selalu saya gunakan kompos pohon kelapa sawit yang sudah lapuk, yang sudah menjadi kompos. Kemudian saya campurkan dengan sekam yang sudah lapuk. Nah, teman-teman bisa dapatkan sekam yang sudah lapuk ini di pabrik penggilingan padi, itu pada bagian dasar dari penumpukan sekam itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yang kita siapkan adalah yang perlu kita siapkan selanjutnya adalah sampah-sampah organik. Jadi sampah-sampah organik ini adalah sampah-sampah yang dari dedaunan maupun ranting-ranting kecil ataupun rumput-rumput yang sudah kering. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah sampah organik. Kenapa saya gunakan sampah organik ini? Supaya sirkulasi nantinya di dalam wadah tersebut bisa lebih baik. Oke, yang pertama adalah kita beri lubang pada wadah yang sudah kita siapkan. Nah, teman-teman bisa melubangi dengan bor. Nah, di sini saya menggunakan bor yang sudah saya modifikasi sehingga lebih mudah untuk memberi lubang. Nah, kalaupun teman-teman mempunyai bor listrik, itu teman-teman bisa gunakan dan itu tentunya lebih cepat dibandingkan dengan yang manual seperti ini. Nah, kita beri lubang itu kira-kira sekitar 10 atau 15 cm dari dasar wadah. Jadi saya memberi lubang di sini di samping, bukan di bawah. Kenapa? Karena kalau kita beri lubang di samping, ketika kita lakukan penyiraman, maka air yang ada pada bagian ini, pada bagian dasar pot ini, itu bisa mensuplai air untuk tanaman tersebut. Nah, kalaupun kita beri lubang di bawah, ketika kita siram ataupun media tanam itu sudah sangat kering, ketika kita siram itu tidak seluruhnya media tanam terkena dengan air yang kita siramkan. Nah, bahkan itu air mengalir di sisi atau di bagian wadah tersebut, mengalir hingga ke bawah dan dari bawah itu langsung keluar. Jadi kenapa saya beri lubang di samping? Itu yang pertama adalah air bisa sedikit tergenang sehingga air yang di bawah ini bisa menyuplai ke bagian-bagian akar. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak beri lubang pada wadah tersebut? Nah, itu tidak boleh karena air bisa tergenang hingga menyebabkan akar tanaman tersebut busuk. Nah, ketika akar tanaman itu busuk, tanaman tersebut akan mati. Nah, jadi posisi yang saya beri lubang adalah kira-kira sekitar 10 atau 15 cm dari bagian dasar pot. Kita beri lubang itu di samping.
Nah, lubang yang kita berikan itu cukup dengan 4 lubang saja. Nah, jika sudah kita beri lubang, kemudian kita tambahkan dengan sampah-sampah organik yang sudah kita siapkan tadi. Sampah-sampah organik ini ketika nantinya busuk, ketika nantinya sudah lapuk, ini menjadi bahan makanan untuk pohon yang akan kita tanam. Nah, jika sudah, kemudian kita siapkan tanaman yang akan kita pindahkan. Nah, di sini media tanam yang kita gunakan di awal pun sudah nampak sedikit padat. Sekaligus nantinya di sini akan kita tambahkan dengan media tanam yang sudah kita siapkan. Nah, pada saat kita memindahkan atau membongkar, teman-teman harus hati-hati memperhatikan agar tidak ada ranting-ranting yang patah, sehingga tanaman tersebut dapat terjaga dengan baik.
Jadi seperti ini. Kemudian kita paskan dulu posisinya agar tidak miring. Kemudian kita tutup lagi pada bagian samping wadah yang sudah kita gunakan. Nah, kita tutup dengan sampah-sampah organik yang halus atau yang lebih kecil dari yang kita letakkan di bawah wadah tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita tutupi bagian samping dalam wadah, kemudian kita tambahkan dengan media tanam yang sudah kita siapkan. Media tanam yang saya gunakan ini adalah media tanam yang terdiri dari kompos, kemudian sekam lapuk, dan ditambahkan dengan kotoran hewan. Di sini saya gunakan adalah kotoran kambing yang sudah terurai, sehingga dalam wadah ini tidak perlu kita tambahkan lagi dengan pupuk maupun pupuk organik maupun pupuk kimia. Nah, jadi selain dari dedaunan kering yang sudah kita masukkan ke dalam wadah tersebut, yang nantinya akan lapuk dan menjadi bahan makanan untuk pohon yang sudah kita tanam, ditambahkan lagi dengan media tanam yang sudah kita berikan di dalamnya. Jadi di sini tentunya untuk kebutuhan nutrisi untuk tanaman ini sudah kita siapkan. Jadi tidak perlu lagi penambahan pupuk di dalamnya. Nanti kita lakukan penyiraman sekali, kemudian nanti sekitar seminggu atau 2 minggu ke depan akan kita siram kembali dengan sekali penyiraman. Jadi itulah fungsi kita berikan lubang pada bagian samping wadah. Jadi ketika kita lupa menyiram, maka media tanam yang ada di dalam wadah ini tetap lembab. Nah, karena wadah yang kita gunakan ini adalah wadah yang lebih besar dibandingkan dengan wadah yang pertama kali kita gunakan. Jadi wadah ini lebih besar. Nah, supaya tidak supaya tidak sia-sia, jadi teman-teman di sini bisa menanamkan tanaman sayur lainnya. Misalnya teman-teman ingin menanam kangkung, bayam maupun sawi. Nah, di sekitar bawah pohon ini atau di dalam wadah ini, teman-teman bisa menanam tanaman sayuran. Jadi selain wadah yang besar ini kita manfaatkan untuk batang pohon, pertumbuhan baik batang, daun maupun buah. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan media tanam yang ada di dalam wadah ini. Teman-teman bisa gunakan untuk menanam tanaman sayuran. Nah, sayuran tentunya sayuran yang panennya itu lebih cepat. Nah, kalau misalnya kita tanam kangkung, itu usia panennya itu sekitar 17 hingga 21 hari. Atau kita tanam bayam misalnya. Bayam dengan usia tanam 20 atau 25 hari sudah bisa kita panenkan. Atau
sawi sekalipun. Jadi tanaman yang kita tanam di sini adalah tanaman yang cepat panen. Nah, pada saat kita panen nantinya, tanaman media tanam yang ada ini akan terurai kembali, jadi tidak akan selalu padat. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jangan lupa video ini di like, di komen maupun di subscribe. Oke, nantinya akan kita ketemu di video lainnya.